怎么还能站着？要做师傅身后的。在第5尊威压下，那可是武圣的一击啊！技巧，天龙先生欲等到他了。我也选择凤凰营。哎，说好的啊！许都尉。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-123. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 122. Kemarin Pangeran ke-7 telah merasa tertarik kepada Sinan yang telah menyamar. Karena meskipun dia menjadi orang lain, tapi dia dan saudaranya menganggap Sinan bukanlah orang sembarangan. Dan mungkin dia adalah orang yang mereka cari. Alhasil perhatian mereka pun mulai tertuju kepadanya. Setelah semua itu, Sinan pun akan mengikuti ujian untuk masuk ke salah satu camp kekaisaran, di mana ia di sana bertemu dengan Rong Benzong dan juga Shinru. Akan tetapi hanya Rong Benzong saja yang mengetahui penyamaran Sinan. Sesaat kemudian, para ketua dari masing-masing camp akan memulai ujiannya. Pangeran ke-7 juga hadir untuk melihat hal tersebut. Sesaat kemudian, tekanan telah tetua ini berikan untuk menguji seberapa hebat para peserta. Seiring berjalannya waktu, beberapa peserta pun mulai bertumbangan. Sedangkan Sinan sama sekali tidaklah terpengaruh oleh tekanan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ujian masihlah berlangsung, di mana para ketua begitu puas dengan murid-murid ini. Sebab di bawah tekanan 3 venerable, 4 orang masih dapat bertahan. Ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kapten Su penasaran dengan apa yang diperhatikan oleh Pangeran ke-7 dan juga Ketua Wang. Saat ini perhatian mereka sedang teralihkan kepada Sinan yang santai-santai saja menerima tekanan itu. Kini mereka pun diberikan tekanan keempat yang benar-benar menyulitkan. Bahkan Rong Benzong harus berubah bentuk menjadi monster di ranah Monster Emperor. Hal ini tentu membuat para ketua menjadi begitu terpukau, terutama Ketua Xiong yang berkeinginan menjadikan Rong Benzong sebagai anggota camp Suanu. Su tidak mempermasalahkan hal itu karena dia memiliki target yang berbeda. Sedangkan Shinru sendiri akhirnya mengeluarkan martial spiritnya demi bisa bertahan. Melihat Sinan yang tidak kunjung menggunakan martial spiritnya membuat mereka penasaran dengan apa yang sedang dia lakukan. Padahal ini sudah tekanan keempat namun tidak kunjung membuatnya berkutik. Pada akhirnya tekanan kelima venerable pun mulai diberikan, yang mana ini membuat Rong Benzong beserta yang lainnya sudah tidak kuat lagi berdiri di bawah tekanan itu. Sedangkan Sinan masih santuy-santuy saja.在第5尊威压下。 Pangeran ke-7 ingat betul kalau selama ratusan tahun yang dapat menahan tekanan 5 hanya ada satu orang saja. Dan kini Sinan telah berhasil menjadi orang kedua. Ketua Wang menjadi begitu bersemangat, begitu pula dengan Ketua Su. Jika seorang jenius seperti dia pergi ke camp Baihu, maka Su yakin Tuan Harimau Putih akan mengingat jasanya. Saking hebatnya Sinan, Kaisar pun turun tangan untuk memberikan ujian dengan tingkat suci yang paling tinggi. Ini adalah serangan dari Martial Sain. Di saat serangan itu mengarah kepadanya, Sinan sudah menyiapkan serangan balasan. Alhasil adu serangan tersebut dimenangkan oleh Sinan. Pangeran ke-7 bersama yang lainnya pun menjadi begitu terkejut. Pasalnya serangan Kaisar dapat dihancurkan. Ketua Wang sadar kalau tadi itu adalah teknik tenaga singkat yang mampu meningkatkan daya ledakan seketika. Tapi teknik itu tidaklah mudah karena harus menggunakan serangan balik dengan kekuatan terkuat. Itu juga harus dilakukan di waktu yang tepat. Tidak ada yang percaya kalau seseorang di Martial Emperor dapat memukul mundur sosok Martial Sain. Sedangkan di sisi Kaisar, dia pun senang karena dapat bertemu juga dengan sosok yang dibicarakan oleh Tuan Naga Azur. 那可是武圣的一击啊！
天龙先生已等到他了。 Ketua Wang yang tertarik kepada Sinan menanyakan namanya dan berkeinginan untuk mengajaknya bergabung ke Kemponik. Sinan menyamar sebagai Duan Xing. Selain Ketua Wang, Ketua Su juga sama tertariknya untuk mengajak Sinan bergabung ke Kem Baihu. Ketua Su menjamin dia dapat berkembang pesat karena Kem Baihu adalah pasukan terkuat di negara kuno. Hal ini memang benar, tapi bukan berarti dua kem lainnya menyerah begitu saja. Mereka tetap berkeinginan untuk mengajak Sinan bergabung. Ketua Wang menjelaskan kalau Kemponik mereka tidak mempedulikan latar belakang apa yang anggotanya miliki. Selama ia mau setia dengan negara, maka mereka akan menyambutnya, bahkan jika itu Sinan sekalipun. Hal ini membuat para murid terkejut, sedangkan Ketua Su tertawa. Padahal Sain sendiri yang meminta mereka untuk menangkap Sinan. Lantas bagaimana mungkin dia menerima Sinan dalam kelompoknya? Tapi Ketua Wang tetap tidak terlalu peduli, terlebih lagi urusan Kemponiknya adalah urusan mereka. Jadi orang lain tidak boleh ikut campur. Walaupun kesal, Ketua Su tidak ingin berdebat lagi dengannya. Ia pun bertanya apa keputusan yang Duan Xing pilih. 只要忠心为我今日所言入宫面圣， 捉拿秦南，你们就是这样。 从来都轮不到。 Su kembali menambahkan hadiahnya, di mana dia akan menyiapkan setetes darah dari Tuan Harimau Putih. Hal ini merupakan hadiah yang sangat berharga untuk melatih tubuh. Kemponik dan Xuan Wu tidak akan dapat memberikan hadiah yang sama karena kedua makhluk itu sudah lama mati. Wang memintanya untuk diam karena informasi rahasia bisa saja bocor. Sinan meminta Ketua Wang untuk tenang karena dia akan bergabung dengan Kemponik. Hal itu tentu saja membuat Ketua Wang senang dan mulai sekarang Kemponik akan menjadi pelindungnya. Ia bahkan berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Ketua Su sendiri kesal dan berharap Sinan tidak menyesali keputusannya. Untuk Sinur sendiri akan bergabung dengan Kemponik juga. Ini membuat Ketua Wang dan juga Pangeran Ketujuh senang. Ia pun berencana untuk segera melapor kepada kakaknya. Sedangkan Xiong sendiri langsung memborong Benzong, karena sebelumnya mereka sudah sepakat kalau dia menjadi milik Kem Suanu. Setelah semua itu, Pangeran Ketujuh pun memilih untuk pamit pergi. Begitu pula dengan Ketua Wang yang membawa kedua muridnya. Sedangkan Ketua Su hanya mendapatkan Oji saja. 我也选择凤凰营。说好的。许都尉，老吉，我们走。 哦， Ketua Wang memberitahu kepada Sinan dan juga Sinru kalau markas 3 Kem merupakan pasukan penjaga kota kekaisaran. Namun ada 3 kelompok tersembunyi, yakni Yulin, Hubel, dan Xuan Jia. Mereka adalah tim rahasia yang bertugas melakukan beberapa tugas khusus. Yulin adalah tim yang paling kuat, jadi dia akan membawa mereka kepadanya. Ketua Wang meminta Sinan untuk bergabung dengan elit yang dipilih oleh departemen lain. Meskipun Sinan unggul dalam ujian tadi, tapi dia itu tetap bersedia menerima permintaan itu. Karena untuk menjadi jenderal yang hebat, dia harus memulai dari posisi yang paling bawah dulu. Bahkan bergabung dengan Yulin merupakan hal yang sangat dia senangi. Ketua Wang pun meminta mereka untuk memanggilnya sebagai Pak Wang saja. Sesaat kemudian mereka telah sampai di hadapan kelompok Yulin. Ketua Wang meminta mereka untuk bersiap dan ia juga memberitahu kalau 2 bulan lagi mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk dapat melakukan latihan pertarungan. Sinan dan Mu Chengye akan dirinya pilih sebagai kapten tim, sedangkan yang lainnya bebas memilih kelompok mana. Dan episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 但仍要和别部挑选。入。你们将会分为2组，2人分别作为武长。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.